Saudara, bursa pemilihan kepala daerah 2024 diwarnai dengan akrobat politik yang tak disangka-sangka. Ada yang sempat disebut-sebut menjadi calon kuat, tapi akhirnya tidak bisa nyalon. Ada yang sempat bimbang memilih daerah pemilihan, serta ada pula yang justru mendapat kekuatan penuh di detik-detik terakhir sebelum pendaftaran. Adalah sosok Airin Rahmidiani yang awalnya tak mendapat restu untuk maju dalam Pilkada Banten dari partainya sendiri, Golkar. Saat itu, Golkar justru memberi dukungan kepada pasangan Andra Soni dan Dimyati Natakusuma. Menurut Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Banten, Ratu Tatu Hasanah, kala itu keputusan Partai Golkar tak memberikan rekomendasi kepada Airin untuk nyagup di Banten demi keselamatan partai. Hingga Airin kemudian mendapatkan angin segar, yakni diusung secara resmi oleh PDI Perjuangan dan bersanding dengan kader PDIP Adi Sumardi sebagai bacawagupnya. Namun selang sehari saja, Partai Golkar kemudian berbalik arah dan juga menyampaikan dukungannya pada pasangan Airin Ade. Dengan dukungan utama dari Golkar dan juga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, di hari kedua masa pendaftaran Pilkada, Airin Rahmidiani bersama dengan pasangannya Ade Sumardi mendaftarkan diri ke KPUD Banten. Keduanya tiba sekitar pukul 3 sore waktu Indonesia Barat dengan iring-iringan dari massa dan juga parpol pendukungnya, yakni PDIP dan Golkar. Begitu pula perwakilan dari Partai Buruh, Gelora, Umat, PBB dan PKN. Sementara pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Banten lainnya yakni Andra Soni Dimyati Natakusuma rencananya akan mendaftarkan pada esok hari. Ini adalah Indonesia, Banten bagian dari Provinsi Banten, Provinsi Banten bagian dari Indonesia dengan kesukuan, budaya dan juga agama yang berbeda. Tentunya kita minta doa semuanya bahwa Banten hari ini dan ke depan akan lebih baik lagi, lebih maju lagi. Tentu ada kebersamaan dalam pembangunan. Dari Golkar maupun PDIP. Yang pasti mereka berharap saya menang dan Pak Ade dengan menang dilantik jadi gubernur dan wakil gubernur. Meski perjalanan Airin untuk maju sebagai bakal calon gubernur di Provinsi Banten akhirnya berjalan mulus, namun sebelumnya kalau Anda ingat ketua umum kedua partai yakni Golkar dan juga PDIP ini sempat saling singgung soal warna baju yang identik dengan identitas partai. Ketua umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyebut tidak mempermasalahkan warna baju Bacagub Airin Ade Sumardi yang berwarna sesuai dengan partainya yakni PDIP. Sementara Ketua Umum PDIP Megawati sehari sebelumnya ini sempat meminta Airin untuk menggunakan baju berwarna merah hitam lantaran diusung dari PDIP. Meski Airin sendiri merupakan kader Golkar. Sebelum Partai Golkar juga akhirnya memutuskan untuk mengusung Airin. Ibu Airin adalah rumah besar di Partai Golkar. Dan Ibu Airin adalah anak kandung daripada Partai Golkar. Sebagai ibu daripada anak yang melahirkan dan membesarkan, rasanya tidak pas kalau kemudian tidak diantarkan oleh ibu kandungnya untuk ikut berkompetisi. Pasangannya ini adalah dari PDIP, Pak Adi Sumardi. Kami tidak akan minta untuk menukar warna baju untuk baju kuning. Bapak tetap kami bangga dengan baju merah saja. Perjuangan atau mau dompleng aja gitu loh, saya nggak mau lagi. Ya kalau konsisten aja, kalau mau jadi masuk PDI Perjuangan ya jadi dengan namanya lahir batin tuh ya rohnya roh PDI Perjuangan. Saya tadi nanya itu sama itu Mbak Airin, ya nanti mesti pakai ini loh, merah hitam loh. Iyalah, mau dijadikan tapi coba masa nggak pakai merah hitam? Ya gimana? Terus maunya jadi apa? Independen? Ya cari independen. Oke, cukup di Bantennya dan saya ajak Anda untuk beralih ke Jakarta. Meski ibu kota beralih ke IKN, saudara, namun Jakarta masih menjadi magnet terutama dalam hal perekonomian. Posisi orang nomor 1 di Jakarta pun jadi incaran banyak pihak. Dan setelah partai-partai politik melewati berbagai fase tarik ulur dengan sejumlah tokoh untuk maju dalam Pilkada Jakarta,
Akhirnya di masa pendaftaran Cagup Cawagup ini terbuka sudah siapa saja yang akhirnya berlaga dalam Pilkada Jakarta. Dari sejumlah tokoh yang sedari awal disebutkan akan maju dalam Pilkada Jakarta, nama Anies Baswedan merupakan satu sosok yang cukup dijagokan. Sempat diusung oleh PKS berpasangan dengan Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Sohibul Iman, akhirnya koalisi itu berakhir sudah. PKS lalu berlabuh ke Koalisi Indonesia Maju Plus dan mengusung pasangan Ridwan Kamil Suswono. Wacana pencalonan Anies muncul kembali setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi yang kembali memunculkan asa bagi Anies untuk bisa diusung maju di Pilgub Jakarta. Anies bahkan sempat bertemu dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang memiliki kesempatan untuk mengusung calon sendiri. Bahkan foto Anies berbaju merah dan bertemu dengan Rano Karno yang disebut akan menjadi pasangannya menimbulkan sinyal yang kuat. Namun hasil akhir ternyata berbeda. Kesempatan Anies untuk bisa maju kembali di Pilgub Jakarta pupuslah sudah. Soal Anies Baswedan di mata PDIP sebelumnya sempat disinggung oleh Ketua Umum Partai Megawati Soekarno Putri. Sebelumnya di agenda pengumuman Baca Kada yang digelar di DPP PDIP pada Kamis lalu, Megawati ini sempat melihat sekelompok orang yang meminta agar partai ini mendukung Anies di Pilkada Jakarta. Namun Mega mempertanyakan keseriusan Anies Baswedan dengan PDIP. Aku bilang enak aja ya, ngapain gue suruh dukung Pak Anies? Dia bener nih kalau mau sama PDI, kalau mau PDI jangan kayak gitu dong ya. Ya tinggal mau nggak nurut ya. Lihat dong. Dan hari ini saudara teka-teki dari calon PDIP sudah terpecahkan. PDIP sendiri mengusung kadernya untuk maju di Pilkada Jakarta yakni Pramono Anung yang berduet dengan Rano Karno. Bakal calon gubernur Pramono Anung menjelaskan bahwa dirinya ini diperintahkan partai untuk mencalonkan diri dalam waktu berdekatan dengan jadwal pendaftaran. Pramono mengaku telah meminta izin kepada Presiden untuk bisa maju di Pilkada 2024. Saya dan Bang Dul terus terang, terutama saya pribadi dan termasuk Bang Dul, sama sekali 5 hari yang lalu pun membayangkan untuk menjadi calon itu tidak. Artinya apa? Artinya bahwa kita berdua memang akhirnya setelah mendapatkan amanah ini, kita akan bekerja dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan hati, turun ke bawah, dan sekaligus menyapa seluruh lapisan masyarakat. Beralih ke sosok bakal calon gubernur Jakarta lainnya, yakni Ridwan Kamil, saudara. Keputusan untuk mengusung RK di Jakarta tak semudah membalik telapak tangan. RK sendiri selama ini dikenal sebagai sepak terjangnya di Jawa Barat, mulai dari wali kota Bandung hingga menjadi gubernur Jawa Barat. Bimbang untuk mengusung RK di Jakarta, Golkar. Partai RK bernaung saat itu melakukan penjajakan hingga survei terkait pencalonan kepala daerah di sejumlah daerah. Meski saat itu desakan dari Partai Gerindra salah satunya ini cukup kuat untuk mengusung RK di Jakarta. Hingga akhirnya Partai Politik Koalisi Indonesia Maju Plus atau KIM Plus ini resmi mendeklarasikan dukungan untuk Ridwan Kamil dan Suswono sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta di Pilkada 2024. Hari ini, di hari kedua masa pendaftaran Pilkada 2024, pasangan bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur Jakarta, Ridwan Kamil Suswono pun mendaftarkan diri ke KPUD Jakarta. Mereka menyebut pasangan RK Suswono dengan singkatan RIDO yang memiliki slogan Jakarta Baru, Jakarta Maju. Kedatangan RK Suswono ke KPUD Jakarta diiringi dengan arak-arakan massa pendukung dan perwakilan partai pengusung mereka. Kesempatan ini kami menyampaikan juga nama pasangan kami adalah Ridho, ya, singkatan dari Ridwan Suswono, bukan Rawon, mohon izin. Semata-mata kami sangat berharap ada ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam niat baik kami membangun bangsa ini melalui demokrasi dan kerja-kerja untuk kemajuan Indonesia dan khususnya Jakarta.
Tak hanya partai politik yang begitu dinamis untuk menentukan calon dalam Pilkada Jakarta, ada pula calon yang memilih untuk maju dalam jalur perseorangan atau independen. Dharma Pongrekun dan Kun Wardana dinyatakan lolos setelah mengumpulkan dukungan melebihi syarat minimal dukungan calon perseorangan yang ditetapkan oleh KPU, yakni sebanyak 618.968 dukungan. Meskipun sebelumnya sempat dinyatakan tidak lolos pada tahap verifikasi faktual pertama, namun mereka kemudian bisa memperbaikinya. Tapi saudara, jalan pasangan independen dalam Pilkada Jakarta ini tak lantas berjalan secara mulus. Ramai disebut pasangan ini dianggap menyalahi aturan dengan mencatut KTP warga Jakarta tanpa izin. Salah satunya adalah tentang pencatutan KTP ini dilaporkan oleh seorang warga Jakarta ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polda Metro Jaya. Namun polisi menyarankan agar pelapor ini melanjutkan laporannya ke Bawaslu sesuai dengan mekanisme yang telah diatur dalam undang-undang. Bawaslu kini masih mendalami seputar kasus pencatutan KTP warga ini. Sementara pasangan Dharma Kun mengaku tidak terlibat secara langsung dalam pengumpulan KTP karena seluruhnya diserahkan kepada relawan. Saudara, bursa pilkada menjadi langkah penting bagi partai-partai politik untuk menunjukkan eksistensi melalui calon-calon yang mereka usung. Namun, harapan rakyat jangan sampai pilkada hanya menjadi panggung politik, melainkan juga demi tujuan sesungguhnya, yakni memilih orang yang tepat untuk memajukan daerah yang dipimpinnya. Masa pendaftaran pilkada 2024 masih dibuka hingga besok. Kita tunggu siapa lagi calon-calon kepala daerah yang akan hadir untuk mendaftar.